Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di kelas matematika. Oh ya, kelihatannya ada teman baru di sini. Coba perkenalkan dirimu. Baiklah, perkenalkan saya Uto. Saya temannya Samir. Oh, Samir. Kalau dia kelasnya nanti siang. Kenapa kamu tidak mengambil jadwal kelas yang sama dengan Samir? Ya, agar saya bisa lebih fokus dan kemudian saya akan memberikan kejutan kepadanya nanti di akhir. Aduh, anak muda. Tapi oke lah, so interesting. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Oke, untuk materi pertama kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Oke, kita fokus dulu ke eksponen ya. Nah, eksponen itu merupakan bilangan berpangkat. Contohnya itu adalah seperti ini. Ada A pangkat 5 ya. Ada A, kemudian di atasnya ada 5. Nah, apa itu? Oke, kita jembreng ini. A-nya itu adalah bilangan. Nah, sedangkan 5 yang di atas itu adalah ya pangkatnya. Ya, jadi eksponen yang kita kenal itu adalah bilangan berpangkat. Nah, pengoperasiannya itu adalah perkalian bilangan sebanyak pangkatnya. Nah, jadi bilangan eksponen itu pengoperasiannya itu adalah perkalian bilangannya sebanyak pangkatnya berapa. Nah, kalau itu A pangkat 5 berarti perkalian A sebanyak 5 kali. Oke, untuk mempermudah kita langsung ke contoh. Nah, misalkan ada 3 pangkat 3. Berapakah jawabannya? Uto, coba jawab. Siap. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, itu adalah jawaban yang salah. Kalau itu sih perkalian. 3 pangkat 3 bukan berarti 3 kali 3. Ingat tuh cara pengoperasiannya. Ingat ya, pengoperasiannya itu adalah perkalian bilangan sebanyak pangkatnya berapa. Nah, yang betul itu adalah 3 pangkat 3 itu adalah perkalian 3 sebanyak pangkatnya, yaitu 3. Kita jabarkan menjadi 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 ya, sebanyak 3 kali. Ingat, pangkatnya 3. Jadi perkalian 3 atau bilangannya sebanyak 3 kali. Berapa? Ya, 27. Nah, kemudian kita langsung ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat eksponen itu ada beberapa. Yang pertama itu ada A pangkat M jika dikalikan dengan A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M ditambah dengan N ya. Nah, contohnya ketika misalkan ada suatu bilangan 2 ya. 2 dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan 2 dipangkatkan 3, itu berapa sih jawabannya? 2 pangkat berapa? Ya jelas, karena M itu sama dengan atau sama aja dengan 2, maka yang pertama kali diturunkan adalah nilai 2 atau M-nya. Nah, sesuai sifatnya ya. Nah, kemudian ditambah itu N-nya tuh sama dengan berapa? 3. Jadi ditambah ya 3 ya. Oke, nah terus jumlahin 2 pangkat 2 tambah 3 itu adalah 2 pangkat 5. Berapa? Ya, 32 jawabannya. Nah, seluruhnya untuk sifat eksponen itu ada 8 ya. Yang kedua itu pembagian. Kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Itu kebalikan dari perkalian ya.
Kemudian yang ketiga, ketika ada A pangkat M dikalikan dengan N, maka kita si pangkatnya itu pengoperasiannya hanya kita perlu kalikan saja, nggak perlu kita pangkatkan lagi. Jadi A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat itu sifat yang keempat adalah A kali B dipangkatkan N. Berarti si N-nya itu atau si pangkatnya itu adalah milik si A dan si B. Jadi mereka berdua pangkatkan tuh. Nah, yang kelima itu adalah ada pembagian A per B, misalkan dipangkatkan dengan N, maka jawabannya itu adalah A pangkat N per B pangkat N. Jadi si penyebut maupun si pembilang dipangkatkan N semuanya. Nah, kemudian A pangkat 1, yang jelas itu A ya. Kalau berapapun angkanya, bila dipangkatkan 1 pasti angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri jawabannya. Nah, nomor 7 bagaimana? Ada A pangkat 0 sama dengan 1 katanya. Berarti berapapun angkanya bila dipangkatkan 0 pasti 1 jawabannya. Ya. Terus sifat yang ke-8 adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A per N. Jadi kita hindari tanda negatif dengan cara dibuat pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Kang Oden. Kalau misalkan bilangannya berbeda, bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Jadi, begini. Nah, syarat sifat eksponen itu adalah bilangannya harus sama. Tidak bisa jika ada perkalian atau pembagian eksponen dengan bilangan yang berbeda. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Itu bilangan pertamanya adalah 2 dan bilangan yang kedua adalah 3. Nah, itu berbeda ya kan. Jadi kita nggak bisa pakai sifat eksponen. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengoperasikannya satu-satu. Menjadi tuh 2 pangkat 2 berapa? 4 ya kan. Kemudian dikali 3 pangkat 3 berapa? Kemudian dijembrengin semuanya, kalikan. Jadi 4 kali 27. 27 3 pangkat 3 sama dengan 108. Saya sekarang sudah mengerti konsep dasar dari eksponen. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah apakah ada soal tentang konsep eksponen yang selalu muncul pada tes keguruan seperti tes P3K ataupun CPNS? Pertanyaan yang penting. Ada banyak sekali soal tentang eksponen pada tes-tes seperti itu. Kita langsung bahas beberapa soal ya. Oke nih, ada soal seperti ini. Tentukanlah nilai X dari akar 3 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 9 pangkat X dikurangi 1. Nah, sebetulnya untuk konsep akar kita belum bahas ya. Tapi dari soal ini kita sambil ngebahas materi akar. Nah, dari soal ini sebetulnya sesuai dengan materi selanjutnya setelah eksponen ya, yaitu tentang mengubah bentuk akar ke eksponen ataupun sebaliknya dari eksponen ke dalam bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan ada soal ubahlah bentuk akar dari A ke dalam eksponen. Ternyata jawabannya itu adalah A pangkat 1/2. Nah, contoh yang kedua itu adalah ubahlah ke dalam bentuk eksponen dari akar 3 dari A pangkat 5. Dan ternyata jawabannya itu adalah A pangkat 5/3. Nah, dari soal atau contoh tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pangkat dari bilangannya itu pasti dalam bentuk pecahan ya. Pangkat dari bilangannya itu pasti dalam bentuk pecahan ketika kita akan mengubah ke dalam bentuk eksponen dari suatu akar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
Pembilang itu diambil dari angka pangkatnya. Nah, pangkatnya dari apa? Dari bilangan saat masih dalam akar. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, nah penyebutnya diambil dari nilai akarnya. Ya. Contoh tuh itu akar 3 dari A pangkat 5. 5-nya itu kan pangkat dari si A tuh dijadikan sebagai pembilang ya, pembilang dalam pangkat si bilangan A. Kemudian si akar 3-nya itu diubah menjadi penyebut. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, lanjut sekarang ke soal. Nah, soal itu kita akarnya dulu ya, kita fokus ke akarnya dulu. Kita bisa ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 1/2. Dari mana? 1/2 itu kan akar 2 dari bilangannya itu 3 pangkat 2x tambah 1. Jadi 1/2 itu dari konsep yang tadi ya. Ubah dari akar ke eksponen. Nah, dikali 2x tambah 1 itu pangkat awalnya sama dengan 9 pangkat x dikurangi 1. Nah, itu selesai tuh masalah yang pertama. Kemudian ada masalah yang kedua lagi. Si bilangannya antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Kalau misalkan 3 di ruas kiri, berarti di ruas kanan pun harus 3. Nih, maka 9 pangkat X dikurangi 1 itu harus diubah menjadi 3 pangkat berapa yang akan menghasilkan 9 pangkat X dikurangi 1. Jawabannya adalah, nah, 3 pangkat 2. Ya kan? 3 pangkat 2 itu kan 9. Kemudian dikalikan X dikurangi 1. Seperti itu. Nah, karena itu sudah sama, pangkat bilangan dari ruas kiri adalah 3, bilangan ruas kanan adalah 3, maka kita bisa ambil pangkatnya saja untuk mencari X-nya. Nah, dari hal tersebut kita dapat peroleh 1/2 dikalikan dengan 2x tambah 1 sama dengan 2 dikalikan X dikurangi 1. Ya, itu adalah pangkatnya. Ya. Nah, kemudian jebrengin semuanya seperti itu, bisa lah kalian ya. Kemudian kumpulkan yang ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya, sehingga diperoleh seperti itu. Kemudian diperoleh X-nya itu adalah 5/2. Oke. Soal berikutnya, tentukan nilai X dari akar 125 pangkat X dikurangi 1 ditambah 1/5 dipangkatkan 3 dikurangi 2x. Nah, ini soalnya mirip kayak yang tadi ya, cuman levelnya beda. Oke, langsung aja kita ubah dulu yang akarnya ya, jadi seperti ini tuh. Jadi itu tetap akarnya akar 2, kemudian dijadikan eksponen menjadi setengah atau 1/2. Oke, kemudian itu langsung ya. Jadi 125 itu supaya menjadi 5, karena kan di ruas kanan tuh 1/5. Angkanya pasti nanti ujung-ujungnya 5. Makanya si 125 itu diubah ke dalam bentuk eksponen lagi. Berapa kali berapa yang menghasilkan 125 atau berapa pangkat berapa yang akan menghasilkan 125. Yang jelas 5 pangkat 3, ya kan? 5 pangkat 3 dikalikan 1/2, kemudian dikalikan X dikurangi 2. Nah, kemudian yang jadi masalah lagi, walaupun sudah sama bilangannya 5 dan 5, itu ternyata ruas kanan itu bukan 5, tapi 1/5. Nah, jadi ini juga suatu masalah yang harus kita pecahkan. Nah, untuk menyelesaikan seperti itu, kita lihat sifat eksponen nomor 8. Kebalikannya ya. Kalau misalkan di sifat 8 itu yang tadinya negatif diubah ke dalam bentuk positif. Nah, sekarang kebalikannya. Yang tadinya positif diubah ke dalam bentuk negatif. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi 5 pangkat negatif 1.
Oke. Kalau misalkan kita jembrengin lagi bisa seperti ini hasilnya. Jadi si negatif satunya, si pangkatnya itu kalikan dengan pangkat yang lainnya. Nah, itu sudah sama bilangannya, baik di ruas kiri maupun ruas kanan, sama-sama 5. Berarti untuk mencari nilai X, kita fokus ke pangkatnya saja. Ya, jadi seperti ini. Ya. Kemudian, jembrengin semuanya, si 2-nya bisa dikalikan ke ruas kanan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jabarkan semuanya. Oh, itu ada ruas kiri ada negatif 6, ruas kanan ada negatif 6. Kita bisa coret mereka. Oke. Kita bisa coret mereka. Dan kemudian seperti itu ya. Dipindah ruaskan si 3x-nya karena tadi sudah dicoret, maka ruas yang lainnya adalah 0. Diperolehlah x sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian soal berikutnya adalah tentukanlah nilai x dari 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, soal ini itu ekivalen dengan ini. Jadi si 2 pangkat x dikalikan 2 kemudian dikurangi. Nah, ini sifat berapa yo? Coba ya. Jadi ada sifat eksponen yang mengatakan bahwa 2 pangkat x ditambah 3 itu sama dengan 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat 3. Ini kebalikan dari sifat eksponen nomor 1 ya. Sifat eksponen nomor 1. Kemudian ditambahkan 16 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sana ada pola tuh, yaitu 2 pangkat x ada 2 atau lebih dari 1. Maka kita bisa misalkan dengan A, si 2 pangkat x-nya itu. Jadi A sama dengan 2 pangkat x. Nah, maka diperoleh A pangkat 2 sama dengan 8A ditambah 16 sama dengan 0. Nah, setelah memperoleh persamaan ini, kita bisa gunakan metode akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya. Nah, jadi peroleh A dikurangi 4 dikali A dikurangi 4 sama dengan 0. Itu konsepnya adalah berapa kali berapa yang akan menghasilkan 16 dan berapa tambah berapa yang akan menghasilkan negatif 8, tapi si angkanya itu sama antara pengali maupun penyubahan. Diperoleh A dikurangi 4 dikali A dikurangi 4. Tuh, dari persamaan tersebut diperoleh A sama dengan 4 ya. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 4. Nah, tapi kita tahu bahwa si A itu adalah 2 pangkat X. Maka ubah dulu A-nya ke dalam 2X. Jadi diperoleh 2 pangkat X sama dengan 4. Maka nilai X yang tepat yang sebetulnya adalah 2. Jadi nilai X-nya itu adalah 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sejauh ini aman Kang Oden. Tidak sabar lanjut ke materi berikutnya.